KKB berusaha tembaki pesawat di Bandara Kenyam. Kapolres, kami balas dengan tembakan. Melansir dari Kompas.com, kelompok kriminal bersenjata KKB kembali mengganggu keamanan di area Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen mengatakan, KKB melepaskan beberapa tembakan ke arah pesawat yang hendak mendarat di Bandara Kenyam. Aksi ini merupakan aksi kedua setelah sebelumnya KKB juga menembaki Bandara Kenyam, Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023 lalu. Mereka menargetkan pesawat. Syukur tidak kena, ujar Rio saat dihubungi melalui sambungan telepon. Menurut dia, aparat keamanan gabungan yang berada di area bandara cepat merespons dengan memberi tembakan gangguan ke arah KKB. Setelah KKB melepaskan tembakan, kami balas dengan memberikan tembakan pembersihan agar mereka tidak bisa fokus mengincar pesawat, kata Rio. Setelah pesawat mendarat, KKB tidak lagi melepaskan tembakan. Mereka diyakini sudah melarikan diri dengan masuk ke hutan. Aparat keamanan kemudian menangkap 5 orang warga yang diduga menjadi simpatisan KKB dengan tugas memberikan informasi mengenai aktivitas aparat keamanan. Satgas Gakum Ops Damai Cartens kembali ke Mako Polres Nduga dengan membawa 5 orang masyarakat yang berada di sekitar TKP yang dicurigai untuk dimintai keterangan, kata dia. Mengenai pelaku penembakan, Rio menyebut sosok yang saat ini sudah bergabung dengan KKB pimpinan Yotam Bugiangge. Kebrutalan KKB Papua segera berakhir. Kini Baksi Malakama, tempat persembunyian berhasil diketahui. Melansir dari Sripoku.com, kebrutalan kelompok separatis di Papua atau kelompok kriminal bersenjata KKB nampaknya akan segera berakhir. Pasalnya saat ini polisi sudah mengetahui keberadaan tempat para kelompok pemberontak ini. Bakbuah Simalakama, KKB Papua harus memilih diserbu di hutan atau keluar dan menyerahkan diri. Akan halnya dengan sebuah video yang kini viral di media sosial. Video berdurasi singkat itu memperlihat sebuah lokasi yang mencurigakan. Lokasi itu disebut sebagai tempat yang diduga sebagai lokasi persembunyian orang berpengaruh di KKB Papua. Meski tak disebutkan kapan video itu diabadikan, namun pada bagian penjelasan, disebutkan bahwa gambar itu diabadikan di wilayah Tanah Ndugama. Disebutkan pula bahwa dari pantauan pesawat mata-mata itu, lokasi tersebut merupakan tempat persembunyian Panglima Egyanus Kogoya. Indikasinya tertangkap dari sejumlah aktivitas yang mencurigakan di tempat tersebut. Tempat itu cukup luas dengan 2 unit bangunan yang berukuran cukup besar. Di tempat itu juga terlihat sejumlah pria sedang beraktivitas. Mereka umumnya menenteng senjata api. Dari situasi tersebut terungkap bahwa tempat itu diduga sebagai markasnya kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga. Pasalnya, di tengah hutan dan jauh dari pemukiman penduduk, terdapat 2 bangunan dengan jumlah orang yang tak sedikit. Berikutnya, orang-orang yang berada di tempat itu umumnya bersenjata dan tampak selalu siaga. Berangkat dari fakta itu, maka patut diduga kalau lokasi tersebut merupakan markasnya Egyanus Kogoya. Terungkap pula bahwa video yang viral itu diabadikan dengan pesawat mata-mata atau drone milik TNI. Jika saat ini lokasi yang paling rahasia itu sudah ditemukan, apakah berarti hidup Egyanus Kogoya akan segera tamat? Beberapa waktu lalu, Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan, saat ini posisi Egyanus Kogoya sudah diidentifikasi. Akan tetapi belum bisa diketahui secara pasti apakah Egyanus Kogoya berada di tempat tersebut. Selama ini, lanjut Matius D. Fahiri, Egyanus Kogoya hampir tak pernah meninggalkan wilayah Nduga. Yang bersangkutan lebih memilih menjaga kawasannya daripada meninggalkan Kabupaten Nduga. Karena faktor itu, lanjut Kapolda Papua, sehingga aparat keamanan masih kesulitan menangkapnya. Untuk diketahui, Egyanus Kogoya merupakan pimpinan Kodap 8 TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Egyanus Kogoya merupakan Panglima KKB di Kabupaten Nduga atau oleh warga setempat disebut Ndugama. Selama ini Egyanus Kogoya melakukan banyak tindakan kejahatan yang umumnya merenggut nyawa manusia.
Tak terhitung lagi berapa banyak orang yang meregang nyawa dan yang meninggal dunia hanya karena keberingasan Egyanus Kogoya. Korban yang menderita luka-luka, sekarat dan meninggal dunia itu tak hanya warga sipil tetapi juga personel TNI Polri. Egyanus Kogoya dan kelompoknya ditengarai memiliki senjata paling canggih di lingkungan KKB. Tak hanya senjata api laras panjang, tetapi juga senjata pelontar granat. Senjata pelontar granat inilah yang baru-baru ini digunakan Egyanus Kogoya ketika menyerang pos marinir. Dalam serangan tersebut 2 prajurit gugur. Salah satunya meninggal di lokasi kejadian dan satunya lagi menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Egyanus Kogoya merupakan orang yang paling dicari kalangan TNI Polri. Sebab ia telah melakukan banyak tindakan kriminal. Semua daftar kejahatannya telah diidentifikasi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, bila yang bersangkutan ditangkap, maka so pasti akan langsung diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Ini dia tampang pentolan KKB Papua yang diamankan di Yahukimo, Papua, terlibat aksi kekerasan dan teror. Melansir dari Tribun Jambi, satu pentolan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua diamankan polisi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pria yang diamankan Satgas Operasi Damai Cartens 2023 itu yakni berinisial Kebon. Dia diringkus sesaat Satgas menggerebek sebuah rumah di Kompleks Eselon 4, Distrik DKI, Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan keterlibatan Kebon dalam KKB. Kebon, kata Kombes Ignatius, terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan dan teror oleh KKB Papua di wilayah Yahukimo. Kebon diamankan setelah aparat melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diduga merupakan tempat persembunyian KKB di Yahukimo, kata Beni melalui rilis pers diterima Tribun Tanda Hubung Papua.com. Salah satunya yakni penembakan anggota Brimob di KM7 pada November tahun 2022 lalu, ungkapnya.